Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Retno, masih di mata kuliah statistik. Kali ini kita sudah masuk ke topik tentang linear regression. Apa-apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar apa itu regresi, bagaimana interpretasinya, kemudian tipe-tipe data, asumsi-asumsi yang mendasari regresi, dan properti dari least square estimator. Nah, regresi ini part dari basic econometrics ya. Kalau kalian pernah dengar namanya ilmu econometrics, jadi ilmu econometrics itu sebenarnya sama dengan statistika ekonomi gitu ya, matematika statistik, tapi memang menggunakan data-data ekonomi. Jadi ilmu econometrics itu gabungan antara teori ekonomi, matematika ekonomi, matematika statistika gitu. Nah, learning objektif yang pertama tentang regresi. Apa itu regresi? Nah, kalau di materi sebelumnya kalian belajar tentang korelasi. Nah, kalau korelasi kan mempelajari hubungan antar variabel gitu ya. Hubungan antar variabelnya itu nanti diukur strength-nya, kekuatannya, lemah atau kuat gitu kan ya. Nah, kalau regresi itu lebih dari sekedar hubungan. Regresi ini digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi suatu variabel menggunakan variabel lain. Nah, variabel yang diestimasi itu disebut dengan dependent variable atau variabel Y ya, variabel terikat gitu, atau nama lainnya endogen gitu ya. Nah, kalau variabel yang digunakan untuk mengestimasi atau untuk memprediksi itu yang disebut dengan independent variable atau variabel X atau variabel bebas, nama lainnya, atau explanatory variable atau regresor atau exogen gitu ya. Banyak banget nama lainnya. Nah, di sini hubungan antar variabelnya itu linear. Kemudian variabelnya independen dan dependen itu skalanya at least interval atau rasio gitu. Nah, namun pada perkembangannya di penelitian akuntansi juga variabel independen atau dependennya pun bisa menggunakan nominal atau ordinal, cuma mungkin nanti jenis regresinya ya yang berbeda gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan regression equation atau persamaan regresi adalah persamaan yang menunjukkan hubungan linear antar dua variabel. Nah, prinsip yang dianut oleh regresi adalah least square principle gitu. Prinsip kuadrat terkecil gitu ya. Nah, jadi di analisis regresi ini adalah tujuannya adalah kita menggunakan data untuk mencari posisi line yang terbaik yang merepresentasikan hubungan antar dua variabel. Gini. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan titik-titik ini adalah datanya. Nah, data-data ini kan terdiri dari data-data X dan data-data Y. Nah, ini kalau digambarkan kan berupa titik-titik. Nah, hubungannya tuh bagaimana sih hubungan antara sales dengan copier sold ini, sales cost dengan copier sold ini ya. Jadi apakah jumlah panggilan penjualan sales call gitu akan mempengaruhi mesin fotokopi yang terjual. Nah, ini dari titik-titik ini nanti kita akan mencari line yang terbaik yang benar-benar mendekati hubungan antar dua variabel antara X dan Y ini. Nah, garis mana yang terbaik itu kita menggunakan prinsip least square. Apa yang dimaksud dengan prinsip least square? Jadi prinsip least square itu dia disebut
baseline karena menganut prinsip least square itu karena jumlah kuadrat dari y value dengan predicted value-nya itu yang paling kecil. Maksudnya gimana sih, Bu? Oke, kita lihat contoh 3 garis regresi ini ya. Ini garis ini kita sebut garis regresi. Ini ya, garis Y gitu ya. Garis Y prediksi ini. Garis Y prediksi saya kasih tanda Y cap gitu ya. Nah, ini Y cap. Ini Y cap. Nah, titik-titik yang hitam ini adalah titik Y sebenarnya, Y value gitu ya. Y value. Nah, jarak dari Y value ke predicted Y ke Y cap di sini, ini yang disebut dengan error. Saya lambangkan dengan U. Ini saya lambangkan dengan U. Nah, jarak dari titik Y sebenarnya ini ke titik Y prediksi Y cap, ini yang dilambangkan dengan U. Nah, ini kalau kita kuadratin, terus kita tambah, terus menghasilkan mana yang nilainya paling kecil, berarti itulah garis regresi yang terbaik. Gitu. Jadi baseline-nya itu mana? Baseline-nya itu kalau yaitu least square, jumlah kuadrat dari errornya itu yang menghasilkan yang paling kecil gitu. Bisa dipahamin? Oke. Nah, jadi garis yang tadi tuh, yang Y cap itu kalau kita gambarkan dengan persamaan matematika itu seperti ini. Y cap sama dengan alfa plus beta X gitu. Nah, kalau di beberapa buku econometrics mungkin bentuknya seperti ini ya, B1 cap ditambah B2 cap X gitu. Nah, sama aja sih intinya. Intinya yang di bagian sini itu kita sebut sebagai konstanta atau intercept. Kemudian yang di bagian sini itu kita sebut sebagai koefisien atau slope. Gitu. Nah, lalu bagaimana interpretasinya? Bagaimana kita menginterpretasikan konstanta? Bagaimana kita menginterpretasikan slope? Nanti kita lihat di contoh ya. Kita lihat di contoh. Oke, kita lihat ke contoh dulu. Oke. Nah, kita masih menggunakan contoh yang sama waktu kita belajar korelasi kemarin. Di sini kita akan melihat tidak sekedar hubungan antara sales cost dan copier sold, tapi bagaimana sales cost itu mempengaruhi jumlah mesin fotokopi yang terjual gitu. Kita ini karena masih sederhana, kita masih bisa pakai Excel ya. Oke, kita masuk ke regression, kemudian kita masukin Y-nya adalah jumlah mesin fotokopi yang terjual, kemudian X-nya adalah jumlah panggilan sales call, kemudian output range-nya kita masukin di sini saja ya. Oke. Nah, apa yang kita lihat di sini? Tadi kan kita mau belajar menginterpretasikan intercept, konstanta atau intercept dan koefisien atau slope. Nah, di sini kalian fokus di sini ya. Oke. Nah, berarti di sini kalau ditulis secara rumus regresinya, berarti kan tadi kan Y sama dengan A plus BX gitu. Nah, kalau kita jabarkan ke data kita, Y itu adalah copier sold itu sama dengan, nah,
A-nya, konstantanya itu kan adalah intercept ya. Di sini adalah 19,98 ditambah betanya di sini adalah slope-nya 0,26 sales score gitu ya. Nah, lalu interpretasinya gimana? Nah, sekarang kita menginterpretasikan yang intercept dulu, yang 19,98. Berarti di sini artinya gitu, jika tidak ada sales call, maka jumlah mesin fotokopi yang terjual adalah sebanyak 19,98. Jadi di sini asumsinya nih, jika sales calls itu 0, tidak melakukan sales call sama sekali, itu mesin fotokopi kita tetap terjual sebanyak berapa? 19,98, 19 unit lah ya gitu ya, 19 unit gitu. Nah, lalu bagaimana menginterpretasikan yang koefisien yang 0,26? Nah, 0,26 ini artinya apa gitu? Jika sales call naik satu satuan, maka jumlah mesin fotokopi yang terjual akan naik 0,26 satuan. Kenapa naik? Karena di sini koefisiennya positif ya. Nih, karena koefisiennya positif, jadi jika sales calls naik satu satuan, nih kalau kamu masukin angka nih di sini 0,26 kali 1 gitu, maka jumlah mesin fotokopi yang terjual itu akan naik 0,26 satuan. Gitu. Nah, sampai sini dipahamin. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan regresi? Tadi kan katanya regresi digunakan untuk memprediksi suatu data memprediksi suatu variabel berdasarkan variabel lainnya, kan? Nah, di sini kan kita punya data historis nih. Kita punya data historis dari beberapa salesperson. Terus kita menghasilkan garis regresi seperti ini, persamaan regresi seperti ini. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk memprediksi. Nah, misalnya nih, di salesperson yang ke-16 di bulan ini dia bisa melakukan sales calls misalnya 100 gitu. Nah, kira-kira gitu, berapakah penjualan yang berhasil dia lakukan? Nah, berarti inilah fungsinya regresi, digunakan untuk memprediksi. Nah, ini berarti kita bisa melakukan prediksi nih. Berarti di sini tinggal dimasukin aja. Berarti 19,98 ditambah dengan koefisien dikali dengan 100 calls tadi ya. Oke, aku nggak bisa. G8 ditambah, oh ini gini, gini. Nah, ketemu hasilnya. Nah, jadi prediksi kita kalau orang ke-16 ini melakukan sales call 100 kali, maka kemungkinan dia akan menjual mesin fotokopi di angka 46 unit gitu. Nah, ini kemampuan regresi untuk memprediksi. Nah, namanya juga prediksi ya. Prediksi kan belum tentu tepat gitu. Nah, misalnya nih kenyataannya ternyata si
orangnya, si salesperson yang ke-16 dia hanya bisa menjual 30 misalnya, 30 atau malah bisa menjual misalnya 80. Nah, apakah kita meragukan kemampuan regresi ini untuk memprediksi? Nah ini dia. Kita masuk ke sini. Mengevaluasi kemampuan regresi untuk memprediksi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan yang pertama kita melihat standar error estimate-nya, standar error dari estimatornya, dan yang kedua adalah melihat coefficient determination-nya, gitu. Namanya aja prediksi ya, jadi prediksi itu bisa meleset, tapi paling enggak istilahnya ini kemampuan regresi untuk memprediksi secara mendekati tepat itu salah satunya dilihat dari ini nih, standard error of estimate-nya. Nah, kalau kalian lihat nih standard error of estimate-nya, ini merupakan mengukur dispersion dari, kalau dilihat nih dari sini, Y dikurangi Y cap. Y dikurangi Y cap, kalau kalian ingat tadi waktu di sini, ya, gini. Ini kan garis regresi ya, ini garis regresi. Ini kan Y cap ya, Y cap. Nah, Y sebenarnya kan yang di sini nih, titik-titik yang sebenarnya kan di sini. Ini kan Y yang kita prediksi, dan yang titik-titik ini Y yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini yang dimaksud dengan standard error of estimate, dispersinya dari errornya ini loh. Y dikurangi Y cap itu kan errornya ya, saya lambangin U gitu. Jadi salah satu cara untuk melihat kemampuan garis regresi untuk memprediksi ini dilihat dari dispersi dari errornya. Nah, yang bagus adalah kalau dispersi dari errornya adalah yang kecil gitu. Jadi kalau ini dispersi dari errornya, standard error of estimate-nya itu kecil, maka bisa kita katakan ini regresi punya kemampuan mendekati tepat untuk memprediksi gitu. Nah, disebut kecil atau enggaknya itu nanti relatif ya, relatif gitu. Nah, selain standard error of estimate, ada juga yang disebut dengan coefficient determination. Nah, coefficient determination ini dilambangkan dengan R square. Kalau kemarin itu kan waktu kalian coefficient korelasi itu kan R ya. Nah, kalau coefficient determination itu R square. Nah, jadi R square ini menunjukkan apa? Apa ya? Di sini kalau kalian lihat di data kita, ini R square-nya kita lihat. Nah, ini R square-nya adalah 75% lah ya. Ini kita bulatin aja nih, 75%. Nah, berarti artinya apa? Nah, di sini bisa kita lihat artinya adalah 74,8% variasi pada variabel X pada variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variasi di variabel X gitu. Oke, saya tulis di sini ya. Ini saya buletin 75%, berarti artinya di sini sebesar 75% variasi pada variabel jumlah sales call dapat menjelaskan
variasi pada jumlah mesin fotokopi yang terjual gitu. Nah, semakin tinggi R-square ini semakin bagus ya, berarti kan dia semakin sempurna gitu. Dia variasi pada variabel X mampu menjelaskan variasi pada variabel Y gitu. Nah, kalau ini kemampuannya dia cuma 75%, artinya sisanya apa? Sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain. Nah, variabel lain ini yang tidak masuk di observasi kita. Gitu. Nah, jadi bagaimana kita menilai apakah regresi kita punya kemampuan untuk memprediksi? Selain tadi dilihat dari standard error of estimate-nya, selain dilihat dari sininya, makin kecil makin baik, gitu. Bisa juga dilihat dari R-square-nya, coefficient determination. Nah, kalau R-square-nya itu makin besar makin baik, gitu. Jadi kebalikannya ya, kalau standard error makin kecil makin baik, kalau R-square makin besar makin mendekati 1, itu makin baik. Oke, sampai sini dipahamin? Oke. Jadi kalau kita rangkum hubungan antara R ini koefisien korelasi dengan R-square, terus dengan standard error of estimate, gitu ya. Jadi di sini standard error of estimate mengukur seberapa dekat actual value dengan regression line-nya. Seberapa dekat ini actual value-nya Y dengan regression line-nya. Nah, yang makin kecil itu makin baik. Nah, kemudian kalau correlation coefficient ini R, ini mengukur kuat lemahnya suatu hubungan antar variabel, gitu ya. Kalau dia dilambangkan dengan plot gitu ya, makin kelihatan polanya itu makin terlihat hubungannya. Nah, juga terlihat dari koefisiennya yang cenderung besar, gitu. Nah, kalau koefisien determination itu juga untuk melihat ya seberapa baik kemampuan regresi itu untuk memprediksi. Nah, di sini dia lambangnya R-square, yang makin besar makin mendekati 1 itu makin baik. Sampai sini dipahami. Nah, mungkin sebenarnya kalian itu sudah pernah belajar regresi loh waktu pas mata kuliah cost accounting, waktu memisahkan antara, ini ada mixed cost, waktu memisahkan antara fixed cost dengan variable cost. Nah, mungkin masih ingat tuh. Nah, regresi itu salah satunya itu. Oke, kita ke learning objektif selanjutnya, yaitu tipe data. Nah, ini nanti yang akan kalian temui nih ketika melakukan penelitian. Data kamu tuh data apa sih? Data time series kah? Data cross section kah? Atau pool data? Nah, time series sendiri merupakan observasi suatu nilai yang punya waktu yang beragam. Jadi contohnya nih harga saham. Nah, biasanya kan harga saham nggak cuma 1 tahun kan, tapi bertahun-tahun. Saham harian 10 tahun ke belakang gitu. Nah, itu time series gitu ya. Kalau dilambangkan dengan model, bentuknya seperti ini. Jadi T ini melambangkan time. Nah, ada time series, ada cross section. Nah, kalau cross section ini dia satu waktu tapi banyak observasinya gitu, banyak individunya gitu. Jadi kalau dilambangkan di sini I adalah individunya gitu. Jadi kalau penelitian tuh misalnya meneliti 1 tahun tapi untuk banyak perusahaan gitu, misalnya satu waktu untuk banyak perusahaan. Oke, kemudian ada lagi pool data. Nah, kalau pool data ini kombinasi ya,
kombinasi antara time series sama cross section. Kalau time series kan tadi gampangnya satu perusahaan tapi banyak waktu gitu ya, sekian tahun gitu. Kalau cross section 1 tahun tapi banyak perusahaan. Nah kalau pool ini kombinasi udah banyak tahun banyak perusahaan. Nah nanti jenis-jenis pool data ini ada yang namanya panel data, nama lainnya longitudinal atau micropanel data gitu ya. Nah nanti kalau di regresi itu kadang data bisa dianggap sebagai pool data saja. Jadi ya udahlah dia kumpulan data tahun dan data individu gitu. Tapi bisa juga kita anggap sebagai panel data. Nah, kalau panel data itu ya sebenarnya kombinasi antara time series sama cross section. Cuma kalau di data panel nanti kita akan memperhatikan bahwa mungkin saja berbeda nih koefisiennya antar tahun, antar individu, itu mungkin saja berbeda gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang panel data di sesi-sesi selanjutnya. Nah, ngomongin tentang linear regresi, yang harus dipahami adalah asumsi yang mendasari dari regresi linear. Nah, ini udah rule of thumb-nya ya. Ini kalau di buku kalian, di buku Gujarati, ini dia ada 10 asumsi yang mendasari linear regression. Yang pertama itu adalah parameternya itu linear. Parameter itu apa? Parameter itu betanya itu loh. Y sama dengan beta 1 plus beta 2x. Nah, ini parameternya ini linear gitu. Kalau variabelnya mau kuadrat nggak apa-apa, tapi parameternya ini harus linear. Oke. Kemudian nilai dari x itu fix in repeated sampling. Maksudnya fix di sini itu apa ya? Nggak random gitu, non stochastic, nggak random. Walaupun pada kenyataannya kita mungkin dapat data x itu random, tapi ini kita asumsikan nggak random, sesuatu yang memang sudah ditetapkan gitu ya. Ini diasumsikan ya, ini asumsi gitu. Kemudian yang ketiga, asumsi yang mendasari linear regression yang ketiga di sini zero mean value of disturbance UI. Jadi rata-rata error itu ada 0. Masih ingat kan error itu kan yaitu tadi ini nah error kan ini nih, ini U-nya ini loh, jarak dari Y value ke Y cap-nya itu error. Nah, di sini rata-rata dari errornya itu harus 0 gitu. Kalau nggak 0 nanti ini ada hubungannya sama yang asumsi nomor 9 nih, specification bias gitu. Jadi mungkin incorrect specification. Oke. Kemudian yang keempat, asumsinya adalah homoscedasticity or constans varian, atau variabel pengganggu si errornya ini memiliki varian yang sama sepanjang observasi dari berbagai nilai x. Ini berarti data Y pada setiap x memiliki varian yang sama. Jika rentangannya tidak sama, maka disebut heteroskedasitas. Jadi kalau digambarkan nih seperti ini loh. Ya, ini misalnya x1, x2, x3. Gini ya. Nah, ini variansnya sama nih. Variansnya sama sepanjang observasi dari berbagai nilai x. Ini variansnya sama. Harapannya asumsi linear regression itu homoskedastis, jadi variannya sama. Tapi kalau variannya nggak sama itu disebut dengan heteroskedasitas gitu. Kemudian asumsi yang mendasari yang berikutnya adalah no auto correlation antar disturbance. Jadi tidak ada hubungan antar error. Jadi antara error yang satu, antara U yang satu, U1, U2, U3,
atau U antar tahun atau U antar individu, itu nggak ada hubungan gitu ya. Kalau ada hubungan berarti dia ada autocorrelation. Harapan kita, asumsinya linear regression itu yang no autocorrelation. Nah, kemudian berikutnya ini jumlah observasi N itu harus lebih besar dari jumlah parameter yang diestimasi. Tuh, nah misalnya kan kamu variabelnya banyak nih, variabel X-nya banyak nih, alfa plus beta, X1 plus beta, X2 beta, X3. Nah, ini kan kamu parameternya banyak. Nah, kalau kamu parameternya banyak, maka observasi N kamu itu harus lebih banyak. Tuh. Nah, kemudian variability in X value, artinya apa? Berarti di sini nilai X-nya, nilai variabel independennya itu harus bervariasi gitu. Kalau nilainya sama, nilai angka regresi nggak akan keluar, percaya deh, nanti kita coba. Atau misalnya kayak apa ya, misalnya kayak data, misalnya data jumlah komite audit gitu ya, misalnya dari 100 perusahaan jumlah komite auditnya sama semua nih, 3 orang semua gitu misalnya ya. Nah itu biasanya ketika kamu run itu nggak akan keluar nih parameternya X-nya itu gitu. Kemudian no exact collinearity between X variable. Nah, ini nggak boleh ada hubungan antara X, itu nggak boleh ada perfect collinearity gitu. Jadi kalau nanti kita ukur nih, hubungannya seberapa kuat. Kalau cuma 0,3, 0, itu nggak masalah ya, nggak boleh itu di atas 0,7 gitu ya. Jadi nggak boleh nih ada hubungan antar X, karena yang kita prediksi adalah apakah X mempengaruhi Y kan, bukan apakah X mempengaruhi X kan gitu. Kemudian there is no specification bias. Ya ini tadi ada hubungannya sama ini nih yang tadi nomor 3 ya. Jadi kalau rata-rata errornya itu bukan 0, rata-rata errornya bukan 0, biasanya dia mengalami specification bias. Specification bias nih penyebab efeknya apa gitu. Misalnya jangan-jangan ada variabel penting yang belum kamu masukin, atau kebalikannya ada variabel yang nggak perlu sebenarnya yang kamu masukin. Nah itu mungkin penyebabnya ya. Oke, nah ini yang terakhir nih, asumsi yang mendasari linear regression yang terakhir adalah errornya itu harus normally distributed gitu. Jadi si errornya ini harus terdistribusi secara normal, U-nya itu ya. U-nya itu harus terdistribusi secara normal. Sampai sini dipahami? Ini hal-hal yang mendasari linear regression. Jadi nanti ketika kita mau melakukan uji regresi, kita memastikan dulu ini beberapa asumsi di sini terpenuhi, gitu ya. Nah, masih lanjutan setelah kita tadi belajar asumsi linear regression. Nah, di sini ada properties atau sifat dari least square estimator. Nah, sifat dari least square estimator ini bisa dibilang sebagai blue ya, best linear unbiased estimator. Ini dikembangkan oleh tokoh yang namanya Gauss-Markov, makanya namanya Gauss-Markov teorema gitu. Nah, dia mengembangkan properties of least square estimator. Jadi estimatornya least square itu harus punya sifat yang seperti apa sih? Harus punya sifat yang blue, yang best linear and bias estimator. Maksudnya apa? Linear dalam model yaitu linear in parameter, tadi udah kita bahas ya, linear in parameter. Unbiased artinya tidak bias, yaitu suatu estimator bisa dikatakan unbiased jika nilai harapan dari estimator B sama dengan nilai yang benar dari B. Artinya rata-rata dari B sama dengan gini. Jadi gini nih, gampangnya gini. Beta ya.
Ini kan Y sama dengan beta 1 plus beta X. Nah, ini kan garis regresi yang sebenarnya. Ini kan misalnya populasi ya, populasi. Nah, padahal kan kita kadang nggak bisa yang kita tidak bisa mengukur berapa besar populasi kan, makanya kita pakai prediksi. Nah, ini berdasarkan sampel. Nah, sampelnya ini kita sebut sebagai Y cap sama dengan beta cap plus beta 1 cap X. Nah, dia disebut unbiased itu kalau beta ini sama dengan beta prediksi gitu. Jadi dikatakan unbiased, jadi istilahnya yang kita prediksi itu benar loh gitu. Yang kita dikatakan unbiased itu jika beta sebenarnya itu sama dengan beta capnya atau beta cap sama dengan beta kenyataannya. Nah, tapi kalau ini tidak sama, itu disebut bias ya. Nah, sampai sini dipahami. Nah, tapi unbiased saja nggak cukup gitu, unbiased aja nggak cukup, estimatornya itu harus efisien. Disebut efisien apa? Jika variansnya itu minimum. Jadi kalau misalnya kita gambarkan seperti ini ya, ini kita gambarkan seperti ini. Nah, ini udah beta cap sama dengan ini misalnya B1 ya, beta cap sama dengan beta sebenarnya gitu. Ini unbiased gitu. Tapi ada yang seperti ini, ada yang begini, terus ada yang seperti ini. Nah, mana yang lebih kecil variansnya? Yang lebih kecil variansnya kan yang ini ya. Yang ini lebih disperse, yang ini lebih rapet gitu. Nah, kalau ada dua gambar seperti ini sama-sama unbiased, tapi mana yang terbaik? Berarti yang mempunyai varians yang minimum, yaitu yang ini gitu. Jadi sifat-sifat least square estimator yang baik itu jika yang pertama adalah linear di sini artinya dia nggak boleh kuadrat apalagi kubik. Kemudian di unbiased artinya B cap-nya itu sama dengan B value sebenarnya, dan dia efisien artinya punya varians yang minimum. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya tentang regresi. Nah, ini baru ngomongin tentang simple regression. Minggu depan kita akan masuk ke topik multiple regression. Oke, terima kasih.